Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Terdengar, Bapak. Ya, Pak. Oke, baik. Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak semuanya? Semoga baik-baik saja dan diberi kesehatan. Tetap di rumah, terus jaga jarak, dan jangan keluar-keluar apabila ada kepentingan yang mendesak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu kembali meskipun hanya lewat media Google Meet atau Zoom, atau tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung. Ya, semoga kedepannya kondisi Indonesia saat ini semoga lebih baik agar kita bisa bertatap muka secara langsung. Gitu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi ini diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya sudah menge-share, Bapak sendiri sudah menge-share link presensi ya di grup WA. Jangan lupa nanti presensi. Oke. Kali ini Bapak akan membahas mengenai teks prosedur. Perlu kita ketahui secara tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan teks prosedur seperti memakai baju, memasak nasi, naik kendaraan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan teks prosedur, tetapi hanya kita tidak sadar saja. Oke, kita lanjut ya. Oke. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Jadi teks prosedur yaitu berisi mengenai tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang urut itu atau terperinci, itu mengenai teks prosedur ya. Selanjutnya, apakah itu tujuan teks prosedur? Tujuan teks prosedur itu tersendiri yaitu untuk membantu pembaca memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, atau kata lain tujuannya menulis teks prosedur yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Jadi, tujuan teks prosedur gambarannya yaitu berisi mengenai cara atau melakukan atau membuat sesuatu dengan hasil yang akhir atau mendapatkan hasil yang akhir, begitu. Selanjutnya itu ciri-ciri teks prosedur. Apa saja itu ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur yaitu memiliki ciri-ciri antara lain: satu, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Dan yang terakhir, menggunakan kata atau keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi teks prosedur yaitu ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Misalnya membuat mie itu kan ada urut-urutannya. Terus yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Dan yang terakhir,
menggunakan waktu yang akurat. Lanjut. Struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu bagian tujuan. Bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut, atau disebut pernyataan umum. Selanjutnya yang kedua, bagian isi atau material. Bagian material teks prosedur yaitu berisi mengenai bahan atau material yang dibutuhkan. Tetapi tidak sama dengan teks prosedur, terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti membuat makanan, minuman, jus, dan sebagainya. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan teks prosedur. Atau sebelum membuat makan atau minuman itu kan ada langkah-langkahnya. Terus pada bagian ini setiap langkah harus dilakukan secara urut, tidak boleh secara acak. Jadi ketika bagian-bagian teks prosedur itu dilakukan secara urut dan tidak boleh secara acak. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak ditemukan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Jadi, ciri kebahasaan teks prosedur yaitu yang pertama, konjungsi temporal, yaitu biasanya berisi kata-kata seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Selanjutnya, kata kerja imperatif. Dalam teks prosedur juga banyak ditemukan kata perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Jadi kata lain, kata kerja imperatif yaitu teks prosedur yang mengandung kalimat perintah dan larangan. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga, verbal material dan tingkah laku. Verbal material yaitu sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti memotong wortel, menghaluskan bumbu, dan sebagainya, atau dan sebagainya. Jadi verbal material yaitu tindakannya berupa fisik ya, atau kejadian nyata gitu, seperti yang saya contohkan di PPT itu memotong wortel, menghaluskan bumbu, dan sebagainya. Sedangkan verbal tingkah laku yaitu merupakan tindakan yang dilakukan secara menggunakan ungkapan, begitu. Selanjutnya yang keempat, kalimat imperatif. Kalimat imperatif yaitu kalimat yang berisi perintah dan berfungsi untuk meminta dan melarang seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kalimat imperatif yaitu kalimat yang memiliki atau berisi perintah. Lanjut yang kelima yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yaitu kalimat berisi pernyataan dan berfungsi untuk memberikan informasi berita mengenai sesuatu. Jadi teks prosedur itu bisa diartikan juga yaitu berisi mengenai memberikan informasi atau berita mengenai hal atau kejadian itu. Terus kita lanjut ya, macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya menyajikan prosedur yang hanya ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja, atau teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi beberapa langkah saja, 2 atau 3 langkah saja ya. Contohnya seperti mengoperasikan listrik, cara mematikan TV, cara mengirimkan pesan singkat melalui HP, dan sebagainya. Dari contoh yang saya paparkan itu kan langkah-langkahnya kan hanya beberapa saja, tidak lengkap. Itu salah satu teks prosedur sederhana.
Lanjut yang kedua, teks prosedur protokol. Berikut saya memberikan contoh mengenai teks prosedur protokol ya, yaitu bagaimana cara memasak mie instan. Yang pertama, didihkan air, kemudian masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Terus yang kedua, silakan tentukan apakah bumbu racik mie instan akan dimasukkan bersama mie yang sedang dimasak atau dipisahkan ke dalam wadah tersendiri yang sudah disediakan. Terus yang terakhir, setelah mie matang, masukkan ke dalam wadah. Terakhir, mie siap dihidangkan. Untuk teks prosedur protokol, yaitu berisi teks yang tidak urut itu, atau bisa diacak-acak. Biasanya kan kalau memasak mie kan itu kan ada yang memasak mie-nya terlebih dahulu, ada juga yang meracik bumbu di mangkok terlebih dahulu. Jadi teks prosedur protokol itu bebas ya, bisa acak gitu. Selanjutnya teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks prosedur yang terdiri atas banyak dan langkah-langkah tersebut berjenjang pada sub langkah pada setiap langkahnya. Jadi kesimpulannya teks prosedur kompleks yaitu teks yang langkah-langkahnya itu lengkap gitu ya. Ada banyak juga, ada sub langkah-langkahnya gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, adakah dari anak-anak yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan? Silakan yang ingin bertanya. Gimana anak-anak, ada yang ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Sudah Belum, jelas, Pak. Yang belum, yang bagian mana? Silakan ditanyakan. Maksudnya belum ada pertanyaan. Oh, begitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, Bapak akan memberikan tugas. Tugas yang pertama yaitu praktik langsung melakukan teks prosedur bebas, mau teks sederhana, protokol. Terus untuk tugas yang kedua, silakan di video, selanjutnya diupload di YouTube, kemudian linknya disalin di Word, langsung dikirimkan di grup WA ya. Ingat, batas pengumpulannya yaitu 5 hari ya anak-anak, jangan sampai lupa. Terus yang terakhir, untuk yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu. Nah, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.